Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, para penyintas ambeien, terutama yang baru operasi. Tetap semangat, tetap optimis, tidak boleh panik. Ya, dan ini saya pengen mengungkapkan banyak kabar gembira yang datang dari teman-teman kita yang operasi. Bisa dicek di komen YouTube, banyak yang sembuh, banyak yang sudah bisa beraktivitas. Mereka memberikan semangat kepada kita-kita atau saudara-saudara yang masih berjuang terus, belum selesai-selesai, itu jangan menyerah. Bahkan yang paling saya kaget juga ya, ibu-ibu yang dulu sudah pernah saya ceritakan, dia itu kayak putus asa, kayak sudah nggak punya harapan apa-apa. Pokoknya marah banget dia dengan sakit ambeiennya itu. Ini harus operasi lagi, ini macam-macam dia. Saya sampai bingung juga memberikan masukan, ini bagaimana ya kasusnya, saya tidak pernah mengalami. Katanya dokter harus operasi lagi, harus muncul ini. 2-3 hari lalu tiba-tiba WA, nanti kalau belum saya hapus WA-nya saya sertakan ya di video ini. Dia tiba-tiba WA, "Alhamdulillah Pak, saya sekarang sudah normal, saya sudah tidak sakit, saya sudah sembuh." Wah, itu kabar yang menyenangkan ya bagi kita para penyintas ambeien. Kalau ada kabar sembuh, ada orangnya kemudian sudah happy, sudah bisa bekerja seperti biasanya, itu kita merasa juga turut senang. Dan ini sekaligus memberikan motivasi bagi kalian-kalian yang sekarang masih putus asa, sekarang masih merasa paling sedih, merasa paling sengsara gara-gara operasi ambeien, itu harus bersemangat. Ibu yang dari Sulawesi apa mana ya ibu itu ya, saya pokoknya di akun WA saya itu saya tulis Sulawesi gitu, ibunya saya enggak tahu namanya ya, lupa saya namanya, tapi saya tulis Sulawesi, nggak tahu, semoga nggak keliru ya. Ibu nanti tolong kalau ibu yang kemarin WA saya sembuh dan sudah ini, tolong nanti komen dan berbagi pengalaman dengan teman-teman ya di sini. Ini berbulan-bulan beliau itu mengeluh sudah nggak sembuh-sembuh, kambuh ini kambuh itu, tapi ternyata sembuh juga dan kelihatannya di WA-nya itu ya sudah senang, riang gembira. Jadi begitu saudara-saudara, sebulan 2 bulan belum sembuh nggak usah panik, tunggu 3 bulan ya. Pokoknya memang begitu konsepnya. Konsepnya sekarang kan dikit-dikit konsepnya gimana, nah nggak apa-apa ya, itu bahasa yang lagi ngetren. Nah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, atau mas-mas juga, mbak-mbak juga yang hari ini masih bergelut dengan ambeien, tetap semangat. Dan kemarin ada satpam ya, itu baru seminggu, dikasih izin cuma seminggu sama pabriknya untuk istirahat ambien. Tak bilang kurang itu, minta izin lagi ke atasannya. Wong ambeien kok cuma izin 1 minggu, minimal harus sebulan. Itu kurang juga sebenarnya, sebulan itu. Kalau seminggu jelas kurang ya. Saya sarankan untuk minta izin lagi, karena itu masih udah nggak nyaman itu seminggu itu. Nah, insya Allah nanti Jumat tanggal berapa, Jumat Juni itu berarti tanggal 2 itu mau kontrol lagi, dan nanti surat kontrol dari dokternya akan digunakan untuk izin. Jadi seperti itu. Saudara-saudara yang baru seminggu, 2 minggu, janganlah tergesa-gesa ingin sembuh. Saya sudah 2 minggu ini kok masih beginilah, baru 2 minggu. Saya pasti bilang begitu. Saya 3 hari, 4 hari belum BAB, tunggu sampai seminggu. Nah, ada juga yang baru-baru takut BAB, 5 hari kemarin jahitannya kelihatan, enggak apa-apa, udahlah, pokoknya itu santai saja. Nah, yang baru ini, khusus yang baru operasi, kalau baru sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, itu nggak usah berharap yang terlalu berlebih. Pokoknya sudah nyerinya agak berkurang, kemudian tidak berdarah, itu sudah bagus. Kalau masih ada nyeri seminggu 2 minggu itu wajar, nggak usah panik. Sekali lagi, nggak usah panik. Obatnya apa? Anti nyeri. Jadi obat ambeien setelah operasi itu ya saudara-saudara ya, paling antibiotik, anti nyeri, sama vitamin kalau nggak salah ya, ada 3 itu yang pokok ya. Kemudian kalau berdarah, masih BAB-nya berdarah, itu bisa dicoba
tambahan untuk mengeringkan luka itu bisa minyak albumin, minyak ikan gabus, beli di apotek banyak itu. Atau juga kalau lukanya kelihatan bisa dipegang, itu dimasuki betadin pakai jari, dimasukkan, diteteskan di jari, dimasukkan. Jadi seperti itu. Dan kalau darahnya tidak ngucur, hanya nempel, terus kadang keluar, kadang tidak usah bingung. Itu wajar. Apalagi dalam kurun 1 bulan. Bahkan ini ada yang saya juga bingung juga menyarankan, itu ada ibu-ibu itu sampai 2 bulan, 2 bulan ya, menjelang 2 bulan ini masih kayak ada luka begitu katanya. Terus mau dioperasi lagi. Ini saya juga sarankan coba tunggu seminggu lagi atau sebulan lagi gimana kondisinya. Tapi enggak tahu, ini kata dokter yang membedah pertama itu disuruh operasi lagi. Nah, untuk ibu yang pertama tadi yang saya bilang dari Sulawesi tadi, itu sama dokter disuruh operasi lagi. Nah, dia bingung, saya juga bingung waktu itu. Aduh Bu, kalau memang dokter begitu ya saya serahkan ke ibu. Kemudian beliaunya kayaknya terus berusaha, tanya dokter Paran. Nah, ini saudara-saudara yang bingung tentang referensi medis yang asli dari ahlinya, dari dokter, bisa cari YouTube-nya dokter Paran. Kalau saya ini kan dokter abal-abal, bukan dokter, tapi saya hanya penyintas. Ya, jadi kalian silahkan lihat komentarnya dokter, juga ikuti pengalaman penyintas. Nah, itulah kenapa pengalaman orang lain perlu, karena ada pepatah mengatakan pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Nah, kalau dokter itu ilmunya terbaik, tapi pengalaman dia sakit kan belum tentu, ya, belum tentu. Makanya dua pendapat, dua informasi ini dicari secara seimbang. Nah, setelah katanya dia WA, katanya dokter Paran enggak usah operasi, akhirnya dia mantap enggak operasi, diobati apa begitu, akhirnya sembuh dia. Sudah bisa naik motor, sudah bisa aktivitas, itu luar biasa. Setelah berbulan-bulan itu mengeluh badannya kurus, ini wes macam-macam. Itu ya. Jadi bagi yang baru operasi, tenang saja. Jangan merasa itu salah. Wah, nanti operasi gagal, hilangkan pikiran itu, hilangkan. Kalau toh memang ada yang tidak sempurna harus dioperasi lagi, karena memang itu benar-benar harus dioperasi lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya memang jalannya begitu. Ya, tapi tentunya dengan mengumpulkan referensi dulu, mencari-cari informasi yang baik, sehingga ketika memutuskan tuh Anda tidak merasa kecewa dengan keputusan Anda sendiri. Jadi itu ada beberapa kabar yang menyatakan sembuh, termasuk yang di komen-komen itu ada 2 minggu, 3 minggu sembuh. Itu seneng ya rasanya kalau ada orang sembuh itu dari ambe, itu bener ya. Khususnya bagi yang sudah operasi dan nggak sembuh-sembuh terus kalian nanti sembuh. Lihat orang lain sembuh, ini kayak saya ini, seneng pasti dia pasti seneng. Nah, apalagi itu awalnya kayak sudah nggak ada solusi, ternyata sembuh juga, itu pasti senang. Kita senang juga ya, akhirnya teman-teman kita pada sembuh. Jadi seperti itu saudara-saudara, jadi jangan terlalu panik. Itu tadi bagi yang baru operasi, yang kalau berdarah, kalau kemudian ada kuning-kuningnya cairan, kemudian kuning-kuning cairan itu sampai berapa, bisa sebulan ya, bisa lebih ya. Jadi seperti itu. Saya dulu operasi 3 minggu itu sudah mencoba masuk kerja, tapi tidak pakai motor belum bisa. Nah, ketika kerja itu saya selalu bawa tisu. Setiap saya buang air kecil atau ke kamar kecil, saya pasti ganti tisu. Diletakkan di anusnya itu. Karena apa? Netes, ada cairannya. Ya, jadi harus ribet. Ya memang harus ribet, harus mau ribet. Kalau sakit ambeien itu ribet dan sakit. Nah, tapi kalau kita pakai happy-happy saja ya nggak apa-apa. Nah, akhirnya setelah sebulan setengah saya bisa naik motor sendiri. Awalnya ya miring, kalau ada polisi tidur saya berdiri kayak orang ngetril begitu, pura-pura aja ngetril padahal itu sakit. Nah, lama-lama ya sembuh. Jadi begitu. Kemudian untuk yang 2 bulan ke atas masih ada darah.
itu dilihat dulu darahnya setiap hari BAB atau hanya beberapa hari saja kemudian hilang. Kalau setiap hari selama berbulan selalu ada darah, saran saya diperiksakan ke dokter, dilihat secara lebih detail kondisinya seperti apa, apakah perlu operasi lagi atau cukup obat berhenti atau ya untuk menghentikan darah yang lewat dari luka. Nah, kemungkinan berdarah itu saudara-saudara itu ada kemungkinan juga pengaruh makanan. Kalau banyak makan buah yang menambah darah, itu bisa jadi memang produksi darahnya banyak, itu akan juga keluar darah. Nah, coba kalau yang berdarah terus selama beberapa hari, makanan tapi BAB-nya lancar, coba makanannya diganti yang kering-kering, misalnya ikan goreng, ayam goreng, pokoknya yang kering-kering ya. Makanan yang ikan-ikanan seperti itu. Yang itu bisa membantu mengeringkan luka. Makanannya enggak kering. Kering bukan berarti enggak pakai kuah, enggak ya, tapi ada lauknya yang kering. Coba itu siapa tahu nanti bisa membantu mengurangi pendarahan. Makanya kalau berdarah itu kan harus dilihat dulu ini sudah berapa hari. Kalau 3 hari itu normal biasanya. Nanti setelah keempat kelima hilang. Tapi kalau sudah 2 bulan, 1 bulan lebih setiap hari berdarah, itu saran saya diperiksakan ke dokter. Ya. Tetapi kalau BAB-nya lancar, meskipun berdarah, darahnya cuma sedikit, itu Anda masih kuat. Daya tahan tubuh masih kuat. Asalkan makan dan minumnya banyak. Tapi kalau sudah lihat darah kemudian stres, nggak mau makan, lemes, ya itu asupan darahnya menjadi kurang, lemes juga. Kalau Anda berdarah, makannya harus banyak, minumnya harus banyak, makanan yang bisa menambah darah ditambahi supaya imbang antara yang keluar dan yang masuk. Nah, itu. Kemudian apa lagi yang ditanyakan ya? Ini benjolan. Ini masih ada, kemarin juga ada ibu-ibu itu katanya mau dioperasi lagi karena ada benjolan dan ada luka. Ya saya kira enggak apa-apa kalau memang itu sangat mengganggu. Tapi benjolan ini kalau bisa mengecil itu enggak usah dioperasi, nanti kiwir-kiwir gitu loh. Kiwir. Setelah 2 bulan ya biasanya. Kalau sebulan 2 bulan tuh masih kayak ya ini benjolannya masih agak keras gitu. Tapi kalau sudah lama-lama sudah enggak sakit tuh kayak lembek gitu. Itu enggak apa-apa kalau misalnya tidak mengganggu. Tapi kalau sangat mengganggu, enggak apa-apa dioperasi juga atas saran dokter. Misalnya pakai laser itu kan juga tidak sakit katanya ketika dioperasi, tapi setelahnya ya sama saja. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita intinya itu mengetahui kondisi kita secara lebih detail sehingga kita tidak panik mengambil keputusan. Ya. Itu memang ambeien ini penyakit spesial yang punya sakit ambeien ya orang-orang spesial yang kuat kuat menahan sakit. Udah memang sakitnya melebihi orang melahirkan. Ini adalah testimoni dari ibu-ibu yang sudah melahirkan secara normal. Itu sakitnya melebihi itu. Tapi saudara-saudara tidak perlu khawatir. Jika yang sudah mantap operasi saja. Ya, jika yang tidak mau operasi tidak apa-apa. Risiko kan ditanggung masing-masing ya. Ya. Operasi katanya pakai ini, pakai itu berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang komentar di YouTube. Operasi apapun ujung-ujungnya nanti setelah 1 minggu ke atas itu juga sama, sakit, sembelit, itu biasanya pasti sama. Radiofrekuensi seperti yang saya wawancarai Pak Amir Prayoga itu awalnya nggak sakit, setelah operasi Surabaya Malang naik mobil 2 jam setelah operasi, ternyata seminggu kemudian, sebulan kemudian, luar biasa sakitnya. Nah, jadi pengalamannya hampir sama dengan yang operasi konvensional. Bagi yang tidak punya dananya pas-pasan, terus sakitnya sudah grade 4 harus operasi, saran saya daftarlah BPJS meskipun yang kelas 3. Daftar dulu. Itu berapa ya? 100 atau berapa itu nanti setelah aktif BPJS-nya ke rumah sakit sudah gratis semua.
Sekarang rumah sakit di Indonesia itu insya Allah kalau semuanya melayani BPJS. Kalau rumah sakit menyepelekan pengguna BPJS itu nanti bisa ditutup itu sama pemerintah. Kalau memberi pelayanan tidak baik, Anda bisa komplain. Di Malang dulu itu banyak rumah sakit yang awal-awal belum diwajibkan ya. Kalau ada pasien BPJS tidak terlalu respon. Perawatnya, pokoknya kayak di kelas bedakan pelayanannya. Tapi sekarang setahu saya sudah tidak. Di Malang itu semua rumah sakit berlomba-lomba menerima pasien BPJS. Ya, bahkan yang tidak memasang itu bisa jadi sepi itu nanti. Nah, karena ini sudah aturan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyatnya di sektor kesehatan. Jadi yang tidak punya duit jangan khawatir pakai BPJS gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.